Sekarang tuh lagi ada tren di mana orang nonton film bukan karena film itu bagus atau populer. Mereka juga nggak lihat siapa aktornya atau siapa sutradaranya, tapi mereka nonton karena film itu dibuat oleh studio A24. Sebenarnya apa yang A24 lakukan sampai-sampai mereka bisa dapat banyak banget penghargaan, dan kenapa orang-orang nonton film hanya karena ada logo mereka? Awalnya A24 nggak begitu diperhatikan karena ya mereka cuma salah satu perusahaan di bidang perfilman. Jadinya ya biasa aja. Tapi orang-orang mulai sadar setiap kali mereka nonton film bagus, selalu punya kesamaan, yaitu diawali dengan logo A24. Di sini mungkin ada yang belum tahu A24 itu apa sih? Singkatnya, A24 adalah sebuah perusahaan distribusi film yang didirikan pada tahun 2012. Lalu di tahun 2016 mereka tidak hanya mendistribusikan film, mereka juga mulai membuat film mereka sendiri. Nah, film yang dibuat oleh A24 ini selalu dapat respon positif dari berbagai kalangan, mulai dari penonton sampai kritikus film. Dan mereka udah dapat banyak banget penghargaan dan puluhan Oscar. Saking terkenalnya, banyak orang bilang kalau A24 sekarang sedang mengambil alih Hollywood. Padahal, kalau kita bandingkan dengan banyak studio besar lain atau production house yang lain, ini tuh masih baru 13 tahun, masih muda banget. Sedangkan saingan bisnisnya tuh perusahaan-perusahaan gede yang udah berpuluh-puluh tahun, bahkan udah ada yang lebih dari 100 tahun di dunia film. Dan menurut gue salah satu alasan kenapa A24 itu bisa sukses karena mereka cukup berbeda dari perusahaan lain. Di saat perusahaan-perusahaan lain, saat production house yang lain bikin banyak banget aturan ketat, bahkan ada yang gak mau melibatkan produser dan sutradara di bagian editing film, A24 justru menjunjung kebebasan dan kreativitas. Mereka membiarkan orang-orang yang ngerti film buat bikin film. Mereka membiarkan orang-orang kreatif untuk menumpahkan imajinasi mereka ke sebuah film menjadi sebuah karya untuk dinikmati lebih banyak orang. Di saat perusahaan-perusahaan lain ingin bekerja dengan sutradara terkenal yang udah track recordnya udah bagus, A24 justru kerja dengan orang-orang baru, dengan sutradara baru, dan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan akhirnya muncullah karya-karya yang lebih fresh gitu. Soalnya kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, dunia perfilman Hollywood itu dipenuhi dengan film-film superhero, live action, atau remake. Seolah-olah orang-orang yang bikin filmnya udah kehabisan ide, terus mereka milking franchise yang udah ada, manfaatin nama besar untuk dapat lebih banyak uang. Dan karena marketnya udah kayak gini, jadinya A24 mereka bisa dapat spotlight karena film-film yang mereka buat tuh film yang fresh, aneh, unik, tapi tetap bagus dan original. Mungkin salah satu penyebab kalau mereka bikin film fresh ada kaitannya dengan budget juga. Kita lihat contohnya kayak Disney lewat studio Marvel, mereka ngeluarin uang 356 juta US dollar untuk bikin film Avengers Endgame. Sedangkan budget rata-rata dari A24 cuma 8 juta US dollar. Di beberapa kasus bisa lebih dari itu, bisa sampai 14 juta. Tapi tetap aja itu nggak bakal cukup buat bayar Robert Downey Jr. Dia dibayar 75 juta US dollar buat satu film. Karena budget rata-ratanya cuma 8 juta US dollar, jadinya daripada bikin adegan kejar-kejaran di mobil, pakai mobil mahal di tengah kota sambil tembak-tembakan, mereka lebih pilih untuk nge-push film dari story-nya, dari acting-nya, sinematografinya, demi bersaing di pasar perfilman, dan ternyata itu berhasil. Ini juga bisa jadi pengingat buat kita kalau ternyata sukses itu nggak harus selalu ngikutin apa yang dilakuin orang. Kita juga bisa bikin sesuatu yang baru, yang unik, yang sesuai dengan kebutuhan pasar walaupun budgetnya terbatas. Dan tentunya harus berani ngambil keputusan. Kayak channel ini, di tengah-tengah lautan konten review film dan alur cerita film, channel ini justru ngebahas film secara analitis dari sudut pandang orang awam yang suka nonton film. Dengan harapan bisa ketemu orang, bisa ngumpul, dan bisa ngebahas film lebih dalam. Gak cuma seru-seruan tapi juga buat ngambil ilmunya. Jadi bisa tolong klik tombol subscribe-nya di bawah. By the way, selain beberapa hal tersebut, menurut gue ada hal lain yang bikin A24 itu sukses. Salah satunya karena style atau gaya mereka. Style dari film buatan A24 itu bisa dibilang unik ya. Soalnya kalau kita perhatikan, hampir di setiap film selalu ada adegan pakai neon lighting warna merah sama biru. Itu tuh udah jadi signature atau ciri khas mereka yang orang-orang ketahui sejak kemunculan film Spring Breakers di tahun 2012. Tapi banyak juga adegan-adegan di mana
mereka pakai low key lighting gitu. Jadi mereka cuma manfaatin satu lighting diarahkan ke karakter, ditambah dengan storytelling yang subjektif yang fokusnya ke karakter, jadinya banyak adegan yang terasa lebih dramatis. Dan mungkin karena pengambilan keputusan mereka memang berani, selain kerjasama dengan orang baru, dengan sutradara baru, dan memunculkan kreativitas baru, mereka juga berani untuk bikin film kayak film The Lighthouse di tahun 2019. Di tahun itu ketika orang-orang lagi panas-panasnya dengan film superhero, dengan CGI, dan mencoba gambar sejernih mungkin, A24 justru malah bikin film The Lighthouse, yang film hitam putih dengan aspek rasio 1,19:1 yang jadinya menampilkan layar kotak kayak film jadul. Tapi film ini dapat review positif dan sangat diterima oleh audiens. Atau seperti film Midsommar yang hampir sepanjang film dipenuhi dengan warna putih dan saturasi tinggi, tapi ceritanya gelap dan bikin trauma. Atau film Heretic yang diawali dengan percakapan dengan latar belakang pemandangan bagus, cuaca cerah diambil dengan lensa lebar 35 mm yang membuat setiap adegan seolah menunjukkan karakter yang penuh dengan keingintahuan di dunia yang luas dan indah. Mereka punya keinginan untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi syuting cerita utama justru dilakukan di dalam sebuah rumah. Di tempat sempit yang gelap, seolah kita dibawa untuk merasakan suasana menegangkan, klaustrofobia, dan masa depan suram yang akan dihadapi karakter. Tapi, di akhir film kita disuguhi pemandangan indah, dunia yang dipenuhi salju seolah-olah si karakter sudah bisa bebas dan bisa lega. Tapi sekarang dunia adalah tempat yang dingin untuk dia. Setiap film A24 punya keunikan estetik yang nyaman di mata. Tapi, apapun filmnya, aftertaste-nya selalu sama. Film dari A24 selalu meninggalkan kesan yang sama, selalu meninggalkan rasa yang sama, yaitu trauma psikologis. Dan satu lagi strategi A24 yang menurut gue berhasil tuh di marketingnya. Ketika perusahaan-perusahaan lain mereka bayar gede-gedean untuk iklan, mereka bakar uang untuk marketing, mereka pasang iklan di sosmed, di TV, mereka pasang baliho. Yang dilakukan A24 justru malah bikin meme, dan kadang info film tuh cuma disebar lewat streamer di TikTok, di YouTube atau Twitch. Tapi mungkin karena film mereka juga estetik ya, apalagi dengan ciri khas mereka pakai lighting neon warna biru merah, udah kayak di kamar TikToker gitu. 24, it's not about the plot, it's about the lighting. If it doesn't look like it was filmed in a TikToker's basement, I'm not watching it. Jadinya target market mereka udah jelas, anak-anak muda yang memang sering nongkrong di sosmed, yang relate dengan estetika film mereka. Dibantu dengan meme dan streamer, jadilah marketing yang murah tapi efektif. What'd you put on? Oh, it's one of my favorites. Huh, probably sucks. Oh, fuck! Jadi secara keseluruhan, A24 berhasil merevolusi Hollywood dan sukses dengan membawakan film original karena mereka menjunjung kebebasan kreativitas dalam cerita dan sinematografi yang unik untuk audiens yang luas dan disebarkan dengan cara yang efektif. Dan semua ini memungkinkan karena mereka berani mengambil keputusan yang tidak biasa. Dan semua ini tuh cuma hasil research dan opini gue aja. Jadi kalau menurut lu gimana? Apa yang bikin A24 ini sukses dan selalu bikin film bagus? Coba diskusi di komen. Mungkin sampai di sini dulu konten kali ini. Di konten selanjutnya akan ada bahasan menarik tentang film atau dunia film. Jadi dimohon untuk klik tombol subscribe-nya supaya kita bisa diskusi lebih banyak tentang film, dan semoga kita ketemu lagi di konten selanjutnya.